Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Jihan Salma Nabila dengan NPM 18130244048. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Untuk materi yang pertama, ada definisi ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Nah, fungsi utama terumbu karang sendiri itu yaitu sebagai tempat memijah daerah asuhan biota laut dan sebagai sumber plasma nafta. Terumbu karang adalah endapan masif yang berupa kalsium karbonat dihasilkan oleh hewan karang Cnidaria yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Karang memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan seperti intensitas cahaya matahari, gelombang dan arus, ketersediaan bahan makanan, sedimen, subareal, exposure, dan faktor genetik. Selanjutnya ada karakteristik terumbu karang. Yang pertama ada kedalaman perairan. Kedalaman berhubungan dengan iluminasi cahaya dan tingkat kecerahan perairan yang berperan dalam pertumbuhan karang. Semakin dalam laut akan semakin rendah kadar penembusan cahaya. Kebanyakan karang tumbuh dengan baik pada kedalaman kurang dari 25 meter. Pada kedalaman yang melebihi 70 meter, terumbu karang sukar ditemui. Yang kedua ada kecepatan arus perairan. Arus diperlukan dalam proses pertumbuhan karang dalam hal menyuplai makanan berupa mikroplankton. Arus juga berperan dalam proses pembersihan dari endapan-endapan material dan menyuplai oksigen yang berasal dari laut lepas. Pada umumnya, terumbu karang lebih berkembang pada daerah-daerah yang mengalami gelombang besar. Koloni karang dengan kerangka yang masif dari kalsium karbonat tidak akan rusak oleh gelombang besar. Selanjutnya ada sedimen. Tipe sedimen pada terumbu karang itu bermacam-macam seperti kuarsa pecahan karang, berbagai tipe pasir, dan juga lumpur halus. Nah, tipe sedimen tersebut pada suatu tempat tergantung pada tingkat exposure terhadap arus dan aksi gelombang dan juga tergantung pada asal dari sedimen tersebut. Tipe dasar perairan yang baik untuk terumbu karang berpasir dengan kandungan lumpur yang rendah. Sedangkan lokasi yang sangat cocok untuk penenggelaman terumbu karang buatan yaitu dasar perairan dengan substrat pecahan karang. Selanjutnya suhu. Suhu optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan karang adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Suhu ini berperan penting dalam membatasi sebaran terumbu karang. Oleh karena itu, terumbu karang tidak ditemukan di daerah beriklim sedang, apalagi di daerah dingin. Menurutnya Ben, karena karang hermatipik dapat bertahan hidup beberapa waktu pada suhu sedikit di bawah 20 derajat. Akan tetapi terumbu karang tidak ada yang berkembang pada suhu minimum tahunan rata-rata 18 derajat Celcius. Substrat yang keras dan bersih dari lumpur diperlukan untuk pelakatan larva planula karang yang akan membentuk koloni baru. Selanjutnya ada kadar garam yang tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Selanjutnya ada jenis-jenis terumbu karang. Beberapa jenis terumbu karang yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada suku Agaricidae. Memiliki ciri-ciri yaitu koloni masif, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan dinding yang tidak berkembang. Septocosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan dari koralit di sebelahnya. Yang kedua ada suku Astroconidae dengan ciri-ciri koloni bercabang atau submasif, ditutupi oleh bintil-bintil. Koralitnya hampir tenggelam, kecil. Columelanya berkembang dengan baik. Yang ketiga ada suku Dendrophilidae.
Dengan ciri-ciri yaitu karang ini ada yang soliter atau membentuk koloni. Koralitnya porus dan hampir sebagian besar terdiri dari Conisteum septa bersatu dengan pola tertentu. Suku ini merupakan karang ahermatipik. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara terumbu karang dengan bintang laut Lynchia laevigata. Ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Bintang laut ini mendapatkan makanan berupa alga di sekitar terumbu karang, dan juga karena dia ini merupakan pemakan alga, maka dari itu dia dapat mengendalikan populasi alga sehingga terumbu karang dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada interaksi antara terumbu karang dan ikan. Terumbu karang ini menyediakan berbagai jenis makanan untuk ikan-ikan dan juga menyediakan perlindungan bagi ikan-ikan kecil seperti dam shellfish yang memakan zooplankton dan kembali ke karang untuk berlindung dari predator, yaitu ikan besar. Adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya, dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi, disebut maladaptasi. Seperti contoh, pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching atau pemutihan. Selanjutnya ada tipe-tipe terumbu karang. Di sini ada dua tipe, yaitu hermatipik koral dan ahermatipik koral. Hermatipik koral ini merupakan koloni karang yang dapat membentuk bangunan atau terumbu dari kalsium karbonat, sehingga sering pula disebut reef building corals. Nah, hermatipik koral ini merupakan hewan yang dalam hidupnya bersimbiosis dengan algae dan hidup di jaringan-jaringan polip karang tersebut, serta melaksanakan fotosintesa. Sedangkan hermatipik koral merupakan koloni karang yang tidak dapat membentuk terumbu atau bangunan karang. Menurut bentuknya, pada Damanhuri tahun 2003, hewan karang dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada karang bercabang, yang kedua ada cendawan atau jarum, jamur, yang ketiga ada bunga atau daun, yang keempat ada meja, yang kelima ada kerak, dan yang keenam ada bulat padat serta gundukan. Selanjutnya menurut Darwin, dalam Damanhuri, ia membagi karang yang ada di permukaan bumi dengan 3 jenis, yaitu yang pertama ada karang tepi. Terumbu karang ini berkembang sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Nah, terumbu karang ini melindungi garis pantai dan lingkungan pantai dari abrasi karena dapat menahan serangan gelombang yang menghantam pantai. Yang kedua ada terumbu karang penghalang, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Yang ketiga ada terumbu karang atol atau terumbu cincin, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Untuk materi selanjutnya ada interaksi biota dengan terumbu karang. Yang pertama itu ada dari moluska. Moluska ini menyumbangkan cukup banyak kapur kepada ekosistem terumbu dan merupakan penyumbang penting terbentuknya pasir laut. Nah, keanekaragaman moluska ini memainkan peranan penting di dalam jaringan makanan terumbu karang yang rumit. Mereka juga menjadi dasar bagi perdagangan besar cangkang, hias, dan penunjang utama perikanan kerang dan cumi-cumi. Yang kedua ada dari spesies Johanthale, dia ini bersifat menguntungkan, yaitu sebagai sumber makanan. Tetapi ada juga alge yang bersifat parasit bagi terumbu karang, yaitu
G hijau, yaitu Chlorophyta. Chlorophyta ini hidup di daerah dengan intensitas cahaya yang tinggi. Nah, maka dari itu alga ini merupakan salah satu pesaing terumbu karang dalam mendapatkan ruang untuk bertahan hidup. Teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang melalui pencakokan karang hidup pada media yang menjadi habitat baru pada lahan yang kosong. Anakan untuk transplantasi karang langsung dapat diperoleh melalui pembibitan atau terumbu alami. Transplantasi karang ini diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, kegunaannya juga untuk menambah karang dewasa ke dalam populasi sehingga produksi larva di ekosistem terumbu karang yang rusak dapat ditingkatkan kembali. Teknik dan prosedur transplantasi karang sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pengambilan bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak tidak boleh jauh dari lokasi penanaman dengan kondisi terumbu karang yang masih baik. Yang kedua, antara lokasi pengambilan bibit dengan lokasi terumbu karang yang telah rusak mempunyai kondisi lingkungan seperti kedalaman dan keadaan arus yang mirip. Yang ketiga, pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk di tempat dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan untuk menghindari kerusakan ekosistem cara mencolok. Yang keempat, transportasi bibit dari lokasi pengambilan bibit dengan lokasi transplantasi tidak lebih dari 1 jam. Yang terakhir ada metode pemetaan terumbu karang. Metode pemetaan ini ada 4. Yang pertama yaitu metode transek garis. Metode transek garis ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang yang hidup, karang yang mati, bentuk substrat seperti pasir, lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Yang kedua ada metode transek kuadrat. Metode transek ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Yang ketiga ada metode mantatau yang bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Yang keempat ada metode transek sabuk. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.